Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan hingga kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menapaki jalannya. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita meminta ampunan kepadanya, dan kita berlindung kepadanya dari keburukan diri kita sendiri dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk baginya. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, teladan kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat sahaya ilahi yang dirahmati Allah, setiap manusia di dunia ini pasti diuji. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup tanpa cobaan. Ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, ada yang diuji dengan rezeki yang sempit, sakit yang melemahkan, atau pikiran yang dipenuhi keresahan. Semua ujian itu seringkali membuat hati terasa berat, jiwa seakan ingin menyerah, dan langkah menjadi goyah. Namun, sahabat cahaya ilahi, ketahuilah satu hal yang pasti. Ujian itu bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mendidik hati kita, membersihkan jiwa kita, dan menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 56, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah menegaskan dua kali ayat ini agar kita yakin, agar kita sadar bahwa di balik gelapnya malam pasti ada cahaya fajar. Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Maka jangan pernah goyah, jangan pernah putus asa, karena Allah selalu bersama kita. Sahabat sahaya ilahi, pernahkah engkau merasa semua masalah datang bertubi-tubi? Pekerjaan terasa berat, rezeki tersendat, hati penuh keresahan, doa seolah belum juga diijabah. Hati ingin menyerah, langkah ingin berhenti. Tetapi ketahuilah, justru di saat itulah Allah sedang paling dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Artinya, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap beban yang engkau pikul sebenarnya sesuai dengan kekuatanmu. Jika Allah memberimu ujian, itu berarti engkau mampu melewatinya. Allah Maha mengetahui batas kesanggupan hambanya, dan Dia tidak akan pernah salah memberi takaran. Maka jangan pernah berpikir bahwa hidupmu terlalu berat, karena Allah tahu engkau bisa menanggungnya. Sahabat cahaya ilahi, mari kita merenung sejenak. Lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah diuji dengan cobaan yang jauh lebih berat dari yang kita rasakan. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena keimanannya, ia disiksa dengan kejam. Tubuhnya ditindih batu besar di tengah teriknya matahari. Cambuk memukul punggungnya dan ia dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Namun apa yang keluar dari lisannya? Ia hanya mengulang satu kata, Ahad, Ahad, satu, satu. Allah yang esa. Dalam penderitaan yang begitu berat, Bilal tidak goyah. Hingga akhirnya Allah menolongnya melalui Abu Bakar As-Siddiq yang menebus dan memerdekakannya. Dari kesempitan yang menyesakkan, Allah bukakan jalan kebebasan.
Inilah bukti bahwa setiap kesulitan pasti memiliki ujungnya, dan setiap penderitaan pasti memiliki jalan keluarnya. Allah telah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Betapa indahnya janji Allah ini, sahabat sahaya ilahi. Jika engkau bertakwa, jalan keluar pasti ada. Jika engkau bertawakal, Allah cukupkan semua kebutuhanmu. Sahabat sahaya ilahi, pernahkah engkau mendengar doa yang diajarkan Rasulullah untuk orang-orang yang merasa sempit rezekinya, merasa berat hidupnya, atau terhimpit masalah? Doa itu adalah, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak membutuhkan selainmu. Bacalah doa ini setiap selesai sholat, terutama setelah subuh dan isya, minimal 3 kali dengan penuh keyakinan. Setiap bacaan adalah ketukan pada pintu rahmat Allah. Jika engkau istiqomah, engkau akan merasakan bagaimana hati menjadi tenang, pikiran lapang, dan jalan rezeki perlahan terbuka. Selain doa, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Barang siapa bersholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali, dihapuskan 10 kesalahannya, dan diangkat 10 derajatnya." Subhanallah, betapa besar keutamaan sholawat. Ia bukan hanya mendatangkan ketenangan, tetapi juga membuka pintu keberkahan dan pertolongan Allah. Sahabat sahaya ilahi, mari kita lihat kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia dikenal sangat miskin, sering kelaparan, bahkan pernah jatuh pingsan karena tidak kuat menahan lapar. Tetapi Abu Hurairah tidak berhenti berdoa, tidak berhenti bersabar, dan tidak berhenti menuntut ilmu. Ia bertahan dengan doa, zikir, dan kesabaran, hingga akhirnya Allah memuliakannya menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya harum sepanjang zaman, ilmunya menjadi cahaya hingga hari ini. Dari kesempitan, Allah angkat derajatnya. Dari penderitaan, Allah jadikan ia mulia. Sahabat sahaya ilahi, ini adalah bukti bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Setiap kesulitan adalah pintu menuju kemuliaan. Maka jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, dan jangan pernah berhenti bersabar. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Kelapangan itu bersama kesempitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat sahaya ilahi, tidak ada kesulitan yang kekal, tidak ada kesedihan yang abadi, tidak ada air mata yang terus mengalir tanpa ujung. Semua akan berganti, semua akan berlalu. Ingatlah 3 prinsip utama. Pertama, sabar dalam menghadapi setiap ujian. Kedua, tawakal dalam menyerahkan hasil kepada Allah. Ketiga, yakin sepenuhnya bahwa pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 6, "Inna ma'al usri yusra." Artinya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka yakinlah ujian yang engkau rasakan hari ini hanyalah sementara. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih baik untuk masa depanmu. Sahabat sahaya ilahi, mari kita tundukkan hati, kita panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sabar, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertawakal,
Jadikanlah kami hamba-hambamu yang ridha terhadap ketentuanmu, qanaah dengan pemberianmu, dan selalu bergembira dengan rahmatmu. Sahabat saya ilahi, peganglah sabar, istiqomahlah dalam doa dan selawat, dan yakinlah pertolongan Allah selalu dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.